Di Indonesia, hal mistis adalah hal yang sudah biasa dan sudah melekat dengan kita semenjak kita dari kecil. Mulai dari film-film horor yang ada di TV nasional, sampai praktek perdukunan yang kadang beberapa orang masih percaya akan hal-hal itu pada era modern ini. Tapi karena emang di Indonesia sendiri sangat melekat banget dengan budaya-budaya mistisnya, ada satu jalur yang dari dulu sampai sekarang terkenal sangat mistis dan horor bagi para pengemudi truk atau pengemudi bus di Indonesia. Jalur apa itu? Ya, jalur ini adalah Alas Roban. Jadi bagi para supir truk dan supir bus, nama Alas Roban bukanlah cuma sekedar jalur penghubung wilayah Jawa Tengah via Pantura aja. Karena menurut mereka, jalur Alas Roban ini udah kayak zona misteri yang penuh cerita horor, pantangan, dan tragedi tragis yang bikin merinding bagi para supir bus maupun supir truk itu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa jalur Alas Roban ini begitu mistis bagi para supir bus dan supir truk? Bukannya mereka udah biasa ya melewati jalur Alas Roban ini setiap harinya? Jadi buat kalian yang belum tahu, nama Alas Roban sendiri berasal dari kata alas yang artinya hutan, dan roban yang konon katanya diambil dari kata ruban yang berarti musnah atau hilang. Dan jika kita lihat dari silsilah namanya aja, ini seperti membuat namanya aja cocok banget dengan reputasinya sebagai jalur maut bagi para supir yang mau melewati jalur tersebut. Dan selain dari namanya yang mengandung hal mistis, jalur Alas Roban ini juga memiliki lokasi yang membelah hutan dengan pepohonan rimbun di kanan kiri jalannya. Yang mana kalau kita lewat jalur ini pada saat malam hari, tempat ini nyaris gelap total karena emang jalur ini sangat minim banget dengan penerangan. Jadi ya cuma lampu kendaraan yang jadi satu-satunya cahaya jika kita melewati jalur ini di malam hari. Dan ini membuat kesan mistis makin melekat ke jalur Alas Roban ini. Bahkan selain dari nama dan lokasinya yang udah membuat jalur ini menjadi sangat mistis, Alas Roban juga dikenal sebagai salah satu jalur dengan angka kecelakaan tertinggi di masanya. Yang mana di jalur Alas Roban ini memiliki kontur jalan yang curam dan berkelok. Dan ini membuat jalur ini sering memakan korban bagi para supir truk dan supir bus pada masanya. Dan selain dari itu semua, banyak juga mitos-mitos yang beredar di kalangan supir truk dan bus tentang jalur Alas Roban ini. Seperti adanya hantu perempuan berbaju putih di pinggir jalan yang biasanya muncul di tengah malam. Lalu ada juga truk dan bus yang tiba-tiba jalan sendiri di jalanan sedikit menurun walaupun sudah direm tangan. Dan bus atau truk itu bisa jalan sendiri mitosnya karena ada makhluk yang menumpang dan bikin kendaraan jadi bergerak sendiri padahal udah direm tangan. Kemudian yang terakhir, sering diceritakan kalau jalur ini suka tiba-tiba berubah bagi para supir. Yang mana ada salah satu cerita paling menyeramkan datang dari supir truk yang bilang bahwa mereka pernah merasa jalur Alas Roban itu berubah. Kenapa bisa berubah ya? Karena mereka merasa kalau jalur Alas Roban ini jalur yang mereka nggak kenal sebelumnya. Padahal si supir truk itu selalu lewat jalur Alas Roban yang sama setiap minggunya. Dengan adanya mitos-mitos yang beredar ini menguatkan kalau jalur Alas Roban itu horor dan angker buat para supir bus atau supir truk yang mau melewati jalur tersebut. Dan karena hal mistis dan angkernya jalur Alas Roban ini, makanya beredar juga pantangan-pantangan yang nggak tertulis. Buat para si supir bus ataupun supir truk yang mau melintasi jalur Alas Roban ini pada malam hari, seperti jangan bersuara atau tertawa terlalu keras jika melewati jalur Alas Roban ini pada malam hari. Kemudian jangan mengucapkan kata-kata kasar ataupun kata-kata kotor jika melewati jalur Alas Roban ini. Dan terakhir, jangan sampai berhenti sembarangan jika melewati jalur Alas Roban ini pada malam hari. Dan jika para supir itu melakukan pantangan-pantangan tersebut, katanya itu akan membuat para si supir bisa selamat dari godaan-godaan makhluk gaib jika melewati jalur Alas Roban ini pada malam hari. Kemudian selain dari mitos yang beredar di kalangan para supir ke jalur Alas Roban ini, ada beberapa kecelakaan yang makin menguatkan jalur Alas Roban ini adalah jalur yang benar-benar mistis. Sebagai contoh, ada kejadian truk yang mengalami remblong dan menghantam 4 kendaraan di depannya. Bahkan beberapa orang yang mengalami kecelakaan tersebut ada yang langsung meninggal di tempat. Dan truk juga langsung terbakar hebat setelah menghantam kendaraan di depannya. Kemudian ada juga kasus bus malam jurusan Jakarta-Surabaya yang masuk ke jurang di jalur Alas Roban ini dan melibatkan beberapa penumpang meninggal di tempat pada kejadian tersebut. Bahkan si supir yang selamat karena kejadian tersebut, si supir shock berat sampai nggak bisa ngomong beberapa minggu atas kejadian tersebut. Dengan kejadian-kejadian dan mitos-mitos yang ada ini membuat kesan mistis dan horornya Alas Roban semakin kuat. Walaupun sekarang pemerintah sudah membuat jalur baru yang lebih lebar dan tidak terlalu menikung tajam di Alas Roban ini, tapi tetap aja reputasi mistis Alas Roban ini nggak bisa menghilang gitu aja. Karena di jalur baru Alas Roban ini ada seorang kurir ekspedisi yang menceritakan kalau pada saat itu kurir ekspedisi ini sebenarnya melewati jalur Alas Roban yang baru. Akan tetapi si kurir merasa seperti sedang berada di jalur Alas Roban yang lama. Padahal di GPS si kurir menunjukkan kalau mereka benar-benar di jalur Alas Roban yang baru. Dan kurir juga selalu mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh GPS di ponselnya.
perjalanannya. Kemudian setelah mereka tiba di tujuan, mereka baru sadar bahwa waktu tempuh mereka jauh lebih lama dari seharusnya. Padahal mereka tidak pernah berhenti saat berada di jalur Alas Roban yang baru tersebut. Dan karena dengan cerita-cerita ini juga, ini membuat jalur Alas Roban yang baru ini masih melekat dengan hal mistis dan horor bagi para supir bus atau truk yang biasa melewati jalur tersebut. Tapi apakah semua hal mistis yang pernah terjadi di Alas Roban ini emang hal yang dilakukan oleh makhluk gaib? Karena kalau kita pikir secara logika, semua itu bisa aja terjadi karena faktor dari kendaraan ataupun kelelahan dari si supir bus atau truk itu sendiri. Iya kan? Sebagai contoh, mitos hantu perempuan yang berbaju putih suka muncul tiba-tiba di pinggir jalan saat supir melewati jalur dini malam hari. Kalau secara logika, bisa aja si supir pada saat itu sudah mengantuk dan juga sudah sangat kelelahan saat mengendarai kendaraannya di jalur ini, dan membuat si supir berhalusinasi melihat sosok perempuan berbaju putih tersebut. Karena emang di mitos yang beredar kan waktunya itu ya di malam hari, jadi wajar aja kan kalau si supir pasti udah kelelahan dan bisa berhalusinasi. Apalagi supir yang melihat ini supir yang gak punya connect, yang berarti dia sendirian nyupirnya, udah pasti capek banget. Kemudian ada juga mitos truk atau bus yang bisa berjalan sendiri di jalan sedikit turunan padahal udah direm tangan. Karena kalau kita pikir lagi beredar mitosnya itu di jalanan yang sedikit menurun. Jadi ya masih masuk akal kalau emang itu karena faktor kendaraannya yang memiliki rem yang sudah kurang pakem. Ya kan? Jadi kesimpulannya, Alas Roban bisa dinyatakan mistis atau horor tergantung dari pemikiran kita masing-masing. Jika kita orangnya yang gak percaya banget dengan hal-hal mistis dan horor tersebut, ya kita pasti akan percaya dengan mitos-mitos yang beredar di Alas Roban ini. Tapi jika kita orang yang selalu berpikir secara logika, kita pasti akan mencari penyebab dan akibatnya kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di Alas Roban ini. Tapi di luar dari hal-hal itu semua, maupun kita berpikir secara logika atau percaya dengan hal mitos yang ada, satu hal yang perlu dipetik dari semua kejadian mitos atau pantangan di Alas Roban ini adalah kita wajib memiliki stamina yang fit jika ingin berkendara di malam hari. Dan kita juga harus mengecek kesiapan kendara kita untuk melewati jalur yang memang memiliki minim penerangan seperti di Alas Roban ini. Dengan kedua hal itu aja kita udah berusaha membuat diri kita lebih aman dan nyaman untuk berkendara di malam hari. Walaupun ya kita harus melewati jalur Alas Roban ini yang terkenal mistis dan horor. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.